Oke, kali ini kita akan bahas soal tentang pegas. Di sini ada dua buah gambar A dan B, tapi ini menjadi satu kesatuan soal nanti ya. Pada susunan pegas di bawah ini tentukan nilai perbandingan. Nah, jadi dia nanya itu perbandingan nih. Jadi dia minta perbandingan antara pegas A dan pegas B. Yang pertama itulah pertambahan panjang pegasnya berapa. Nah, untuk mengetahui cara menentukannya ini kalian harus hitung dulu berapa konstanta total atau konstanta pengganti pegas dari gambar A dan gambar B. Mari kita hitung dulu satu-satu ya. Oke, ini dia pegas A. Pertama, kita gabungkan dulu pegas yang paling atas ini, dia paralel. Kalau dia paralel mudah saja, tinggal jumlahkan. Berarti K-nya sama dengan K tambah K tambah K. Jadi semua K-nya dijumlahin 1, 2, 3. Berarti nanti hasilnya sama dengan 3K. Maka gambarnya nanti seperti ini dia. Ini 3K, ini K, ini K. Nah, selanjutnya, ini kalau kita lihat, ini jadinya seri. Seri berarti pakai seper. Seper K sama dengan 1/3K ditambah 1/K ditambah 1/K. Ya kan? Ini KK. Sama K penyebutnya nih. Supaya sama K penyebut berarti ini harus jadi 3K. Bawahnya nih. Berarti ini 3K, ini juga 3K, ini juga 3K ya. Maka kalau supaya ini jadi 3K, ini kan sudah tetap 1, berarti dikalikan 1 ya. Sementara ini K, ini jadi 3K, berarti dikalikan 3. Maka ini 3. Yang ini juga sama, ini dikalikan 3, maka atas dikalikan 3, 3. Baru kalian jumlahkan, berarti 1/K sama dengan 7/3K. Dibalik, maka K-nya sama dengan 3K/7. Inilah K totalnya. Atau KA ya. KA-nya sama dengan 3K/7. Sementara ini kan M ya. Berarti F-nya itu nanti kan sama dengan FA-nya sama dengan M kalikan G. Nah, gitu ya. Karena nanti kita akan gunakan rumus yang hukum Hooke. Nah, oke. Kita simpan dulu ini keterangan mereka berdua ini, kemudian kita lanjut ke gambar yang B ya. Oke, sekarang kita gambar yang B, caranya sama, kita cari dulu konstanta totalnya. Yang pertama ini kita gabungkan dulu, ya kan? Ini juga digabungkan. Nah, kita bisa kerjakan secara bersamaan ini. Ini K-nya sama dengan K tambah K tambah K. Berarti 3K, sementara yang bawahnya ini K sama dengan K tambah K. Sama dengan 2K. Maka gambarnya berubah seperti ini dia nanti. Yang atasnya 3K, yang bawahnya 2K. Maka gambarnya akan menjadi susunan seri, ya kan? Ini seri. Ini paralel ya. Lupa saya tulis paralel, ini paralel. Dia bersebelahan kiri dan kanan. Berarti ini 1/K sama dengan 1/3K ditambah 1/2K. Sama K penyebutnya nih. Sama K penyebut berarti ke angka 6. 6K. Ini juga 6K. Supaya jadi 6 berarti ini harus dikalikan 2. 3 kali 2, 6. Maka ini juga harus kalikan 2 atasnya. Berarti ini kali 2, atasnya juga kali 2 ya. 2. Nah, ini supaya jadi 6 karena ini 2. Berarti dikalikan 3 ya. Maka atasnya kalikan 3. Baru jumlahkan atasnya. Berarti 1/K sama dengan 5/6K. Dibalik. Maka K-nya sama dengan 6K/5. Ini adalah KB-nya. KB-nya 6K/5. Sementara untuk FB-nya itu nanti sama dengan, ini kan 3M ya. Berarti nanti 3M kalikan G. Karena kan M kali G. F itu sama dengan M kali G-nya. Sama dengan W-nya, beratnya. Baru kita gunakan untuk mencari perbandingan pertambahan panjang pegas. Nah, jadi gini. Kita punya nilai si FA-nya tadi adalah M kalikan G. Kemudian KA-nya tadi sama dengan, lupa saya. KA-nya 3K/7. 3K/7. Sementara FB-nya sama dengan 3M kalikan G. KB-nya sama dengan 6K/5. 6K/5. Ditanya ini pertambahan panjang. Perbandingan pertambahan panjang ya. Perbandingan pertambahan panjang. Ingat hukum Hooke.
F sama dengan K dikalikan delta X. Nah, nih. Jadi nanti kita bandingkan nih. Jadi nanti ini FA per FB sama dengan KA dikalikan delta XA per KB dikalikan delta XB. Masukkan yang kakaknya FA-nya kan berarti kan M kalikan G, ini 3M kalikan G sama dengan KA-nya 3K per 7 dikalikan delta XA. Ini 6K per 5 dikalikan delta XB ya. Nah, ini bisa dicoret. M sama G-nya coret. Jadi kan sisanya 1. K-nya coret nih, coret. Bis. Berarti nanti ini kalikan silang ya. Gini cara ngali silangnya. Ini saya tulis dulu ya, ulangnya 1/3 sama dengan ini kan 3/7 delta XA per 6/5 delta XB. Nah, ini kalikan ke atas ini. Kita delta XA dengan delta XB itu biarin saja di sebelah sini. Karena kan kita pengen mencari perbandingannya nih. Perbandingan mereka berdua. Ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini. Jadi nanti gini. Berarti 1 dikali 6/5 dibagi 3 dikali 3/7 sama dengan delta XA per delta XB ya. Nah, ini dalam prinsip pecahan, pembagiannya itu nanti bisa dibalik. Nah, atau gini dulu, saya sederhanakan dulu angkanya. Berarti kan delta XA per delta XB itu sama dengan 6/5 dibagi dengan 3 kali 3 ya, 9/7. Nah, ini kalau dia pembagian nanti dia jadi perkalian tapi dibalik bawahnya. Nah, ini sifat matematika ya. Jadi kalau kalian bingung dengan matematika, fisikanya nanti juga bingung karena kita butuh matematika untuk menyelesaikan soal-soal fisika ini. Kalau tidak pakai prinsip matematika nanti hitungannya jadi keliru. Berarti nanti delta XA per delta XB itu sama dengan 6/5 dikali. Nah, dibalikkan awalnya dibagi kan, dibalik 7/9. Nah, ini coret dulu yang 6 dengan 9-nya dibagi 3, 2 dibagi 3, 3. Berarti perbandingan panjangnya delta XA per delta XB itu sama dengan 14/15. Nah, jadi perbandingan panjangnya itu nanti 14/15 ya. Nih, yang A ini adalah 14/15. Ini yang A. Ini jawabannya A nih. Sekarang jawaban B, periode susunan pegas A dan B. Perbandingan ya. Masih perbandingan. Ini delta XA per delta XB-nya. Kemudian yang perbandingan si periode pegas. Oke, periode. Masih sama, kita akan gunakan data yang ini juga. Yang ini, tapi kita tidak pakai F, melainkan kita pakai M-nya nanti. Tidak apa, saya akan masukkan nih angka-angka ini supaya mudah saja. Yang B ya. Ini berarti MA-nya kan M. MB-nya kan 3M. Kita akan gunakan rumus ini T itu. T itu sama dengan 2pi akar K per M. Nah, ini dia rumus dari sorry ini terbalik rumusnya, sorry ya. Ini K-nya yang di bawah, M yang di atas. Ini M, ini K. Nah, jadi seperti rumusnya. Nanti kita bandingkan saja T-nya seperti apa. Maka nanti periode TA per TB itu sama dengan 2pi akar MA per KA dibagi dengan 2pi akar MB per KB gitu ya. Nah, ini coret pi-nya. 2pi-nya coret habis. Berarti nanti yang tersisa cuma ini ya. Akar MA. Jadi akar sama akar kita akarin saja langsung. MA-nya kan M per
KA-nya 3K per 7 dibagi dengan, ini dibagi lagi. Apa nih? MB-nya 3 M per 6K per 5. Waduh, ini K sama M-nya saya coret. M-nya coret sama ini coret. Tinggal di satu ya. Oh, ini sakit nih matematikanya. Jadi kalian harus tahu prinsip matematika ya. Kalau saya tidak jelaskan sih, saya bisa dapat sih langsung jawabannya. Tapi saya tidak pakai penjelasan, nanti kalian juga bingung gitu, ya kan? Jadi mau tidak mau nih saya jelaskan dulu prinsip matematikanya nanti. Ini saya uraikan dulu. Ini berarti nanti 1 per 3 per 7 dibagi dengan 3 per 6 per 5. Wah, ini angkanya mengerikan ya. Ini tadi kan saya bilang, kalau dia pembagian pecah nanti bisa dibalik nih. Berarti nanti 7-nya naik ke atas, 3-nya tak di bawah. Ya. Ini 5-nya naik ke atas, 6-nya tak di bawah. Jadi nanti gini, sama dengan akar ini jadi 1 kali 7 per 3 dibagi dengan, ini saya konsentrasi ke ini ya. Kemudian yang ini, berarti ini 3 kali 5 per 6. Nah, ini bisa coret. Yang 3 coret dengan ini, sisanya kan 2, ini 1 ya. Ini kan berarti nanti hasilnya itu sama dengan, ini sama dengan akar 7 per 3 dibagi dengan 5 per 2. Nah, ini sama kayak tadi. Ini nanti dia perkalian balik lagi. Berarti nanti ini sama dengan TA per TB. TB sama dengan akar 7 per 3 dikali 2 per 5. Nah, gitu. 7 per 3 dikali 2 per 5. Nah, ini. Maka nanti TA per TB sama dengan akar 14 per 15 ya. Ternyata sama saja kayak tadi ya. Kembali lagi ke kayak yang itu, tapi dia dalam bentuk akar ya. Nah, beda kan ya. Kalau yang tadi kan dia tidak dalam bentuk akar. Ini akar 14 per 15 nih. Jawabannya itu akar 14 per 15 ya. Dalam bentuk akar juga dua-duanya. Yang B ini TA per TB sama dengan akar 14 per 15. Nah, kalau yang A kan tadi tidak pakai akar ya. Dia langsung saja 14 per 15. Ini delta X-nya. Saya rapikan. Delta XA per delta X B 14 per 15. Oke, seperti itu penjelasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya juga yang mencari tahu jawaban soal ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah.